untuk memberi masukan, saran, semangat kepada kita yang sudah mulai kendor bisa semangat lagi. Yang mana kali ini pembicara tunggal, memberi motivator tunggal, kami pasangkan langsung kepada beliaunya Gus Muhyiddin. Jadi Islam rahmatan lil alamin, beda pendapat wajar, namun tak saling hajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati jajaran Rois Surya dan Vidya MBJNU Robatal, kami hormati tim kaderisasi PKBNU PJNU Sampang, dan kami hormati seluruh jajaran Rois Surya dan Vidya ranting se-MBJNU Robatal, seluruh kader penggerak, wabil khusus pengasuh Romo Yai Soleh yang pada malam hari ini memberikan fasilitas bertemunya para genderuwo NU yang sudah tidak lagi menakutkan. Semoga forum silaturahim malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat ini kita syukuri dengan mengucap rasa syukur dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Para kiai, para gus, para lurah yang kami hormati, para kader penggerak khususnya, langsung saja. Kalau beliau tadi mengatakan ini acara khusus buat saya, ini saya ralat, ini khusus untuk kader MBJNU Robatal. Dihadirkan sosok genderuwo, sesama genderuwo, dikumpulkan dalam satu majelis ini untuk mengevaluasi apakah tugas sebagai kader penggerak ini nanti sudah berjalan atau belum, berjalan dengan maksimal atau belum, atau justru tidak ada pergerakan sama sekali. Nah, ukurannya para kader PKBNU itu hanya sebatas mereparasi mobil mogok yang kemudian dibongkar habis dalam proses bengkelisasi di PKBNU itu. Dan dipastikan setelah baiat mobil-mobil ini mestinya harus mampu menggerakkan. Itu kalau analoginya bengkel. Kalau analoginya orang gila, PKBNU itu setelah PKBNU jangan sampai waras dan jangan sampai ber-NU ala kadernya. Maka sebagai kader penggerak ber-NU dengan cara NU abnormal, ber-NU-lah dengan tidak sewajarnya, ber-NU-lah dan menggerakkan NU tidak dengan seperti biasanya. Itu kalau analoginya orang gila. Kalau analoginya santri setelah PKBNU justru mampu mengharokai tentang Nahdlatul Ulama, tentang fikroh Nahdlatul Ulama, menyebarkan virus-virus kegilaan tentang Nahdlatul Ulama. Ini semestinya. Saya hitung dan saya pernah hadir di PKBNU Robatal, kalau tidak salah berarti tahun 2018. Betul, di Robatal. Kurun waktu 3 tahun mestinya sudah ada bukti-bukti gerakan kader penggerak Nahdlatul Ulama. Setidak-tidaknya yang sudah pernah ikut PKBNU pernah mendapat 9
Ini ikut PKPNU semuanya ya? Ikut. Sudah ikut semuanya. Siapa kita? NU. Ternyata masih ingat gitu kan. Kenapa kemudian kaku dan kebekuan ini harus kita cairkan ya? Bahwa 9 perintah kader diantaranya perintah-perintah itu apakah sudah dilaksanakan oleh kader penggerak NU Robatal? Mulai bergerak. Baru bergerak. Baru mau bergerak. Kan dia sudah bergerak. Ada sudah bergerak, Pak. Tapi ya bergerak saja, belum menggerakkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya, dulu saya pernah bertanya bahwa menjadi kader penggerak NU harus mampu menggerakkan sekelilingnya dengan komando perintah dari pimpinan organisasi di semua tingkatan. Nah, pertanyaan yang sering saya ulang-ulang, apakah kader penggerak Robatal ini sudah melakukan papanisasi di ranting-ranting, membangun kantor ranting NU, memunculkan panji-panji Nahdlatul Ulama, identitas Nahdlatul Ulamaannya? Belum. Berarti kesimpulannya masih NU ala kadarnya dan NU cara lama. Semakin lama dibiarkan kader itu semakin lupa tugasnya, dan semakin lama kader itu tidak digerakkan, semakin bingung mau menggerakkan apa. Pengalaman yang kemudian memberikan sebuah kesimpulan terhadap saya dan mungkin tim kaderisasi yang ada, atau bahkan justru kader yang ada, bahwa memang alumni kader penggerak tidak boleh dibentuk dalam sebuah organisasi non struktural di dalam struktur NU itu sendiri. Seluruh kader harus melebur kembali ke jenjangnya masing-masing. Yang Ansor kembali menggerakkan Ansor, yang IPNU menggerakkan IPNU, FIPP, Fatayat, Muslimat, dan lain sebagainya. Ini sebagai prolog, saya awali dengan pertanyaan-pertanyaan. Apakah lembaga di Robatal ini sudah ada semua? Sahabat? Belum. Lembaga sebagian besar sudah ada. Bisa disebutkan lembaga apa yang sudah bergerak setelah PKPNU? Ansor. Lembaga. Lembaga. Lazisnu. Ada ketua Lazisnunya di sini? Ada tapi tidak hadir. Sudah kader penggerak, sahabat? Ketua Lazisnunya sudah kader penggerak? PKP. Kurang tahu. Setelah Lazisnu, lembaga apa lagi yang sudah bergerak di Robatal? BMT. Di bawah naungan apa ya BMT ini? NU. NU Robatal ya. Robatal. Penanggung jawab lembaga apa BMT ini? Keuangan. Yang menggerakkan keuangan ini di bawah naungan lembaga apa ya? Bulat aja pertanyaannya dan jawabannya. Akhirnya apa? Berarti belum berjalan struktur organisasi di MPC NU Robatal ini secara masif. Kedua pertanyaan yang sering saya tanyakan juga, ada berapa bahnok di Robatal ini yang sudah bergerak? Ansornya jalan? PPNU-nya jalan? Pagar Nusanya jalan? Alhamdulillah kalau begitu. Fatayat? Jalan. Muslimat? Jalan. Dan jalan sendiri tidak mengikuti organisasi induk MPC NU? Ikut. Menginduk bersama.
Lailatul Istimewa di tingkatan MWC sudah berjalan? Berjalan. Seluruh kader lembaga dan Banom diundang atau khusus bapak-bapak NU? Undang. Seluruh diundang. Di ranting-ranting juga sudah jalan? Sudah. Di mukadimah ini kemudian saya simpulkan sebenarnya informasi itu menggambarkan bahwa kader sudah berjalan namun belum terkoordinir dengan maksimal. Kira-kira begitu ya sahabat. Betul. Betul. Lantas kemudian apa yang perlu kita bicarakan pada malam hari ini? Nanti kalau memang ada masukan atau kemudian harus ada eksekusi, seperti layaknya 2 minggu yang lalu saya diminta Yai Nuruddin untuk ikut ke Omben. Katanya sudah sering kali mengadakan silaturahim kader penggerak. Katanya jumlah kader penggeraknya sudah menembus angka 300. Ketika saya tanya apa gerakan kadernya, ternyata 0%. Gerakannya hanya menggerakkan rutinitas organisasi biasa, Lailatul Istimewa, kemudian rutinan amaliyah Nahdlatul Ulama dijalankan. Apa mercusuarnya? Kader 300 itu ternyata tidak ada. Saya katakan saya ini yang terakhir kalinya datang ke Omben. Saya tidak akan mau lagi untuk diundang ke Omben jika tidak ada komitmen hari ini. Silakan angkat tangan, ranting mana yang malam hari ini sepakat untuk mengadakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan kantor ranting NU. Akhirnya ranting tambah kalau tidak salah pada waktu itu. Kemudian bermunculan, kemudian sampai pada akhirnya ada 3, sisanya kemudian gabungan di Sreseh kita lakukan hal yang sama, sehingga pada malam itu di PKP NU Sreseh ketemu dengan Ikon, Ketua Tanfidiyah PJNU, kemudian membuat sebuah gebrakan Sampang harus keburu pada bulan Februari. Ada persembahan Harlah NU ke-98. Pada tanggal 28 Februari besok ini akan ada gerakan peletakan batu pertama kurang lebih di 9 titik, kemudian pamanisasi, kaburisasi dan sebagainya. Ini luar biasa, Kiai, yang harus kita sambut, termasuk Robatal ini harus mengikuti ritme karena jumlah kadernya sudah lebih dari 50, betul? Betul. Kalau kemudian kader ini dibiarkan tidak mengikuti pola organisasi yang baik dan benar, maka yang terjadi adalah penguapan dan endapan kader yang tidak bisa dimanfaatkan sehingga menjadi onggoan yang tidak bisa dimanfaatkan. Caranya bagaimana? Struktur organisasi memainkan perannya masing-masing. Mestinya lembaga-lembaga di tingkatan MWC digerakkan dan diisi oleh kader-kader penggerak Nahdlatul Ulama. Banom-banomnya kemudian disinkronkan. Ada sinkronisasi antara lembaga dan banom termasuk kepada organisasi induknya. Begitu juga berlaku dengan level paling bawah yaitu pengurus ranting NU. Saya yakin di Robatal ini juga belum ada pengurus anak ranting NU, kira-kira begitu. Belum. Alhamdulillah sudah ada. Ada berapa ranting yaitu di Robatal ini? 9 ranting. Saya pikir jumlah yang sangat sedikit ya. 9 ranting itu mestinya kalau bahasa provokasi saya, mestinya cukup waktu 1 tahun untuk membuat mercusuar gerakan NU Robatal. Tapi kenapa ini tidak terjadi? Karena saling menunggu. Struktur MWC NU-nya mungkin lembaga-lembaganya tidak bisa membaca potensi yang ada. Warga dan rantingnya juga menunggu MWC NU-nya ini kerjanya apa dan seterusnya. Seperti di materi kemandirian itu kan ada. Jadi pengurusnya menanyakan warganya, warganya menanyakan pengurusnya, sehingga banyak kader NU yang tiba-tiba merasa sibuk kegiatan di luar setelah dibaiat sebagai kader Nahdlatul Ulama. Yang kedua, kemudian yang ketiga, para kiai, para sahabat, bahwa di tempat lain hari ini sudah ada bukti-bukti gerakan
Kalau kenapa saya sedikit menekankan di Madura secara umum dan khususnya di Sampang, wabil khusus lagi di Robatan, karena sudah saatnya NU ini teriak dengan lantang memastikan NKRI Harga mati. masih ingat dan masih masih bikin bulu kuduk merinding kalau teriakannya ini. Tapi kenapa kemudian teriakan semangat kader ini mungkin meredup? Jawabannya adalah COVID-19 harus menjadi korban yang kita salahkan. Padahal ketika melihat di daerah yang lain melakukan PKPNU tidak berani, pendidikan di Klasar, pendidikan PKD dan sebagainya tidak berani, semuanya lockdown. Tapi di Madura saya melihat ada pola lain, yaitu downlock. Tidak boleh terkunci dan tidak boleh berhenti di Madura. Baru kali ini ada PKPNU di saat pandemik seperti ini, pesertanya lebih dari 100. Ini sul adab terhadap aturan negara. Ahlul bid'ah itu. Tapi kenapa ya hanya memproduksi kader-kader, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jumlah kader semakin membludak. Pasca PKPNU kader ini mau diapakan? Berani gak membackup ranting, menggerakkan ranting, menggerakkan lembaga Banom di semua tingkatan? Pernahkah kemudian berpikir mengupgrading keadaan hari ini? Bagaimana memberikan pembelajaran, mendekatkan para pemuda terhadap pemahaman fungsi lembaga dan Banom sehingga organisasi NU ini bergerak dengan semestinya. Ini prolog saya yang ketiga. Kemudian yang keempat, Pak Kiai, para Gus dan para Lora, para kader penggerak. Kalau panjenengan mencoba melihat di tempat-tempat yang lain, tidak usah jauh-jauh, mungkin di daerah Madura. Kalau kita ngomong di daerah Madura berarti di Sampang, ini ada gebrakan yang sudah semestinya ditangkap oleh kader untuk menyesuaikan. Tanggal 28, mari kita kabarkan dan kita pekikan kepada dunia. Kita buka pintu langit bahwa Robatal sudah mulai bergerak. Macannya Mbah Holil, singanya Mbah Hasim sudah mulai bangun lagi dari Robatal, yang nanti akan mampu mewarnai, menyebarkan virus kegilaan-kegilaan terhadap Nahdlatul Ulama. Kami di Sunan Derajat, Desa Derajat khususnya, alhamdulillah bulan Februari ini sudah melakukan gerakan pasca koin di rumah-rumah. Sudah kami pastikan seluruh kader penggerak, baik Banom yang sudah ikut PKPNU maupun tidak, yang kami anggap sebagai kader NU, kami berikan koin itu sehingga per bulan kami bisa mengumpulkan paling sedikit 4 juta. Ini bagi kami adalah sedikit. Biasanya belum pandemi kemarin bisa angka 8, bahkan pernah sampai angka 15 juta per bulan. Dan ini tidak akan kami hentikan, justru uang yang sudah bingung menghabiskan ini kami alokasikan untuk pengembangan ekonomi, mengangkat dan menyentuh kader atau warga NU yang belum pernah merasakan nikmatnya menjadi orang NU. Mestinya kader Robatal yang 3 tahun yang lalu memulai PKPNU sudah berbicara pasca gerakan koin. Kalau ada kesempatan, saya undang secara khusus panjenengan semuanya ziarah ke makam Sunan Derajat, dan akan kami tunjukkan bagaimana kami membangun kantor ranting NU selama 6 bulan dari uang 500 rupiah per hari dari orang-orang yang NU-nya gila. Terkumpul uang 1,2 M dalam kurun waktu 6 bulan. Terhitung pembangunan sampai hari ini sudah 1 tahun 2 bulan. Kalau tidak ada undur, 22 Oktober sekaligus hari santri, nanti kami akan meresmikan sekaligus akan menyerahkan kunci untuk lembaga-lembaga dan banom-banom di tingkatan ranting. Hari ini sahabat-sahabat kader penggerak melalui gerakan Ansornya, yang umur Ansor kami buatkan acara kegiatan menabung dengan sampah.
setiap Jumat kami difasilitasi desa 1 mobil untuk keliling di setiap Jumat pagi jam 10 harus sudah ada nominal yang harus saya kabarkan kepada seluruh nasabah. Jadi setiap Jumat pagi kami mendapatkan uang omset dari sampah satu desa itu rata-rata 1.200.000 per hari Jumat. Gerakan untuk kader perempuan melalui PBNU, kemudian Fatayat dan Muslimat. Minyak goreng ini harus 5 kali penggunaan dalam penggorengan. Setelah itu jangan dipakai karena lebih mahal berobatnya daripada menggunakan minyak jelantahnya. Kami ganti dengan minyak yang baru. Uang dari mana? Dari pengelolaan uang koin itu kemudian kita berikan secara cuma-cuma, bisa diperjualbelikan, dan minyak jelantahnya kita kerjasamakan dengan tim dari PJNU Kabupaten Malang bekerjasama dengan Brawijaya, kita jadikan biogas. Akhirnya kita sudah berbicara soal bagaimana menyentuh persoalan warga NU yang belum bisa merasakan keNU-annya. Kami tidak lagi berpikir kapan kita akan mulai PKPNU selama ranting ini belum mampu menggerakkan, belum mampu mewujudkan kader yang sudah ter-PKPNU, tidak akan kami adakan PKPNU lagi. Nah, Madura terkhusus kami tidak mengkritisi soal itu. Madura harus selalu PKPNU, semuanya di PKPNU-nya, karena kami melihat bahwa Madura NU-nya sudah sebagian banyak sudah menjadi mustakmal NU-nya. Karena mengenal, alhamdulillah. Para kader penggerak yang saya hormati dan saya banggakan, kami berharap silaturahim pada malam hari ini hanya sebagai pemantik biasa. Setelah ini nanti saya berharap betul Robatal akan merubah pola menggerakkan organisasi, termasuk pola menggerakkan kaderisasi, kader NU-nya. MWCNU memberikan porsi, membagi habis tugas yang harus dilakukan, disesuaikan dengan lembaga yang ada. Banomnya harus koordinasi dengan MWCNU-nya. Begitu juga berlaku pada tingkatan ranting. SK ranting yang sudah mulai habis segera laporkan ke MWC, segera lakukan reformasi sesuai dengan aturan organisasi. Begitu juga dengan di MWC, lembaga mana yang sudah tidak produktif segera reshuffle dan ambilkan kader penggerak yang sudah di PKPNU. Berikan porsi penuh untuk menggerakkan, agar memperkenalkan kepada warga NU bahwa lembaga pendidikan ma'arif sudah menyentuh di sekolah-sekolah formal yang ada di Robatal. Dirikan komisariat penuh PBNU, kepanduannya gerakan diklat ama, diklat mat untuk CBW KPP-nya. Kependekarannya hadirkan pagar Musa di setiap sekolahan-sekolahan, di setiap pondok pesantren. Diklat sarnya harus bergerak dan PKD-nya di Ansor, termasuk LKD Fatayatnya harus ada di Robatal. Yang saya katakan ini bisa dipahami? Bisa. Cuman kalau dilakukan berat tak ini? Berat. Beratnya di mana kira-kira? Beratnya adalah kebingungan kita mulai bergerak dari mana. Kader yang di PKPNU ini tidak menduduki kedudukan dalam struktur NU, betul tidak? Betul. Yang menduduki struktur NU tidak memahami ketidakkemampuannya sehingga tidak meminta bantuan ke tenaga baru dari kader penggerak. Kira-kira begitu? Betul. Kalau ini terjadi, maka saya katakan pengurus MWCNU Robatal dalam kondisi sakit. Pengurus struktur NU di ranting-ranting yang ada di Robatal terjadi hal yang sama. Berarti sakit NU-nya. Lantas kita ber-NU dengan cara seperti ini sejak kapan? Nunggu PKPNU lagi? Nunggu memperbanyak kader lagi? Kira-kira jawabannya apa ya? Mungkinkah kita akan mengakhiri pola ber-NU dengan ala kadarnya dan ber-NU diurus NU-nya dengan waktu sisa
kegiatan kita? Tidak, jawabannya mau berbenah diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa niat untuk berbenah diri sebenarnya bukan untuk kita saja, tapi berbenah diri ini untuk hak adami anak dan cucu kita. 3-4 tahun lagi kita akan merayakan hari Harla NU 1 abad. Apakah pertanyaannya kita masih bisa menjamin bahwa 1 abad ini masih bisa kita rayakan? Tidak ada yang bisa menjamin. Apakah COVID-19 ini betul-betul pandemik virus yang betul-betul beredar di Indonesia, atau jangan-jangan COVID ini adalah permainan para cukong dan para pemegang remote atas tegaknya Indonesia ini? Jawabannya juga tidak jelas. Artinya kita menunggu dalam kondisi ketidakjelasan ini. Jangan ber-NU dengan ala kadarnya, dan jangan mengurus NU dengan sakobernya. Ada hak adami yang harus kita pikirkan. Cukup yai, para sahabat, 70 tahun kita tidak bisa merayakan, kita tidak bisa mengenali hari resolusi jihad. Andai saja di periode pertama Jokowi tidak ada transaksi antara para politisi dengan PBNU, Abdul yakin 22 Oktober tidak akan pernah dikenali sebagai hari resolusi jihad. Padahal kemerdekaan Indonesia ini tidak boleh dilepas dari peran Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama berarti peran para kiai, peran pondok pesantren, peran para banser, para santrinya untuk menebus kembali kemerdekaan dengan menghibahkan waktunya, bahkan nyawanya, dengan tetesan darah, sehingga Indonesia ini dibayar dan ditebus dengan bau amis, bau anjir, darah para santri Nahdlatul. 70 tahun juga kita tidak bisa merayakan dan tidak bisa mengenali. Ini ngerinya ya. 10 November adalah perang heroik menegaskan kembali atas kemerdekaan, atas tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Jika tidak ada pekikan hubbul watan minal iman, jihad membela bangsanya adalah bagian daripada iman, maka saya kok yakin Indonesia ini dalam kondisi tidak seperti hari ini. Menelisik lebih ke belakang ya, mungkin ada yang lupa, pada tahun 1873 ini ada karangan buku dari seorang Habib Jufri Al-Alaidrus, maha gurunya para muassis, membuat sebuah gambaran bahwa besok itu harus ada negara Indonesia, bukan negara Islam. Setelah itu kemudian disempurnakan oleh Mbah Wahab dengan menciptakan lagu Yalal. Di tingkat terbatal ini harus kita muncul dan harus kita kenalkan. Jangan seperti kami kehilangan ketika melihat makamnya Mbah Yai Fakih, Wakil Roisul Akbar, pengasuh pondok pesantren Mas Kumambang, pondok yang termasuk tertua, melahirkan santri yang namanya Mbah Juber, ayahnya Mbah Maimun Juber. Hari ini makamnya tidak bisa kami kuasai, karena ketika kita bersihkan, kita kemarin tahlilan di sana, Harla NU kita usahakan untuk berdoa bertahlil di sana, apa yang terjadi? Kami diusir oleh keamanan pondok, kita dibid'ah-bid'ahkan oleh para menantu-menantu yang ada di pondok itu. Apakah kemudian nanti makam Mbah Khalil harus digusur? Apakah kemudian makam para wali Allah di tanah Jawa ini, di makam-makam wali Allah yang ada di Madura ini kemudian harus digusur? Kita akan menunggu dan menangis bersama, dan kita berpikir untuk membentuk komite Hijaz yang kedua kalinya? Jawabannya tidak. Wallahu a'lam bishawab dan na'udzubillahi min dzalik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terlalu banyak yang saya sampaikan juga nanti sama akan menjadi bingung. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Yang jelas kita awali dari menjalankan roda organisasi sesuai dengan fungsinya.
lembaga-lembaga di MWCNO yang tidak jalan, yang tidak aktif, silakan mohon Yai untuk di reshuffle, kita ambilkan kader-kader penggerak yang sudah pernah ikut PKPNO, kita berikan porsi penuh untuk menggerakkan lembaganya. Berlaku satu tarikan nafas di tiap tingkatan ranting. Dan inilah pemantik saya pada malam hari ini. Semoga ada respon baik yang langsung dipimpin oleh beliau Ketua Tanfidia MWCNO Robatal, sehingga 2028 Februari besok Robatal menjadi bagian dari MWCNO yang mampu membuat gemuruh dan gaduh di dunia maya atas persembahan Harlah NO yang ke-98. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fi amani, salam fi amani shaykhana Allahu Rabbi irham Rabbi ruhina ma'a salam fi amani shaykhana Allahu Rabbi irham Rabbi ruhina ya Rabbana السلام في أمان شيخنا الله رب ارحم رب روحنا يا ربنا عين المحب بالدموع حازنا روعا على افتراق من قد أوصنا يا شيخنا